warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Permata, NIM 183250431. Saya akan menjelaskan materi audit nomor 560, yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian memiliki ruang lingkup, yaitu standar audit yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Terdapat dalam referensi paragraf A1. Selanjutnya, peristiwa kemudian ini memiliki laporan keuangan yang mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak rangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Rangka pelaporan ini biasanya mengidentifikasi dua jenis dari peristiwa, yaitu pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan keduanya ada di peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang telah terjadi setelah tanggal laporan keuangannya. Standar akuntansi nomor 700 yaitu menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Dari peristiwa kemudian ini memiliki tanggal efektif, yaitu standar akuntansi ini yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal, yaitu yang pertama dari tanggal 1 Januari 2013 itu untuk emiten, atau 1 Januari 2012 yaitu untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Definisi dari peristiwa kemudian ini yaitu tujuan dari standar akuntansi ini yaitu memiliki makna sebagai berikut. A. Tanggal laporan keuangan yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. B. Tanggal pengesahan yaitu pengesahan laporan keuangan, yaitu laporan yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Itu terdapat dalam referensi paragraf A2. Selanjutnya C. Tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan atas laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi nomor 17 paragraf A3. D. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit bagi pihak ketiga yang terdapat pada paragraf A4 sampai A5. Selanjutnya E. Peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditornya. Cakupan dan ISE acuan, yaitu International Standard on Auditing, menjelaskan bahwa ISE nomor 560.6 ini menjelaskan bahwa auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memastikan perlunya adanya adjustment atau disclosure. Selanjutnya ISE nomor 560.7 yaitu auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk mencakup periode antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor dengan memperhitungkan penilaian risiko dalam menentukan sifat dan luasnya prosedur audit. ISE nomor 560.10 yaitu auditor tidak berkewajiban melaksanakan prosedur audit apapun atas laporan keuangan sesudah tanggal laporan auditor, kecuali ditemukan fakta yang akan membuat auditor mengubah laporannya. ISE 560.11 yaitu beberapa langkah yang dilakukan auditor apabila manajemen mengubah laporan keuangannya. Selanjutnya ada ISE 500.16 yaitu emphasis of matter, paragraph atau others matters. ISE 560.17 yaitu langkah-langkah yang perlu diambil oleh auditor apabila manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penerimaan laporan keuangan mengenai laporan keuangannya. Selanjutnya ada
Contoh dari peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditornya. Yang pertama ada komitmen baru atau tambahan dalam bidang keuangan seperti peminjaman, penjaminan, dan restrukturisasi. Yang kedua ada penjualan dan akuisisi aset yang direncanakan atau telah terjadi. Yang ketiga ada peningkatan atau penerbitan instrumen utang. Keempat ada perjanjian untuk penggabungan atau pembubaran usaha. Keempat yaitu kelima selanjutnya penyitaan aset oleh lembaga keuangan, penegak hukum atau hancur karena bencana. Keenam itu ada jurnal penyusunan yang luar biasa yaitu unusual accounting adjustment yang sudah direncanakan atau direncanakan. Selanjutnya ada pemberian dua tanggal atau yang disebut dengan dual dating. Yang pertama itu peristiwa kemudian diketahui sesudah tanggal 8 auditor yang menyebabkan pekerjaan auditor tambahan sehingga akan diterbitkan laporan auditor yang baru, tetapi laporan baru ini tidak diberi tanggal lebih awal dari tanggal persetujuan laporan keuangannya. Kedua, untuk peristiwa kemudian tertentu, pekerjaan audit tambahan dapat dibatasi hanya pada perubahan laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Ketiga, pemberian dua tanggal menginformasikan kepada pembaca bahwa prosedur audit sesudah tanggal laporan semula terbatas pada perubahan yang dibuat kemudian. Selanjutnya, standar audit nomor 570 tentang kelangsungan usaha. Apa sih itu kelangsungan usaha? Yaitu mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangannya. Asumsi kelangsungan usaha ini biasanya berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas yang dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksinya. Dan ruang lingkupnya yaitu standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa yang meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasannya, biasanya kebanyakan kerangka laporan ini keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Terus, kedua ini ada ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhan oleh faktor eksternal, mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa. Tujuan dari auditor ini yaitu bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup, yang tepat. Selanjutnya ada untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait. Dan terakhir tujuannya untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor tersebut. Prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Yang pertama ada auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Terus kedua, ada auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitasnya. Keraguan signifikan ini guna untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam ketentuan standar akuntansi nomor 570 yaitu untuk mengevaluasi atas penilaian manajemen. Yang pertama untuk mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian. Terus kedua, jika kurang 12 itu memperluas penilaian sekurang-kurangnya 12 dari tanggal tersebut. Nah, selanjutnya ada periode setelah penilaian dari manajemen. Auditor itu harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemennya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Yang pertama, ada beberapa kerangka laporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungan dengan kelangsungan usaha yang diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya ada tentang periode setelah penilaian manajemen, yaitu auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Gimana sih auditor itu? Yaitu yang pertama, auditor itu harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Nah, yang pertama yaitu untuk mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut. Kedua, menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya, ada mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian tersebut oleh manajemennya. Keempat, yaitu meminta representasi tertulis dari manajemennya. Kesimpulan audit dan pelaporan, yaitu menurut pertimbangan auditor untuk mengungkapkan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan hal yang pertama, diperlukannya untuk dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau kedua, dalam hal kerangka kepatuhan ke laporan keuangan tidak menyesatkan. Nah, selanjutnya ada penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini dengan disebutnya opini tidak wajar. Nah, selanjutnya ada penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan dari penundaan tersebut. Selanjutnya, materi tentang standar audit nomor 580 tentang representasi tertulis. Apa sih representasi tertulis itu? Yang terdapat dalam standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangannya. Tujuan dari auditor ini yaitu untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen. Kedua, untuk mendukung bukti audit yang lain yang lebih relevan dengan laporan keuangan atau asersi spesifikasi dalam laporan keuangannya. Ketiga, merespons secara tepat representasi tertulis yang disediakan oleh manajemennya. Ada ketentuan yang pertama yaitu manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis, yaitu auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen yang memiliki tanggung jawab yang semestinya atas laporan keuangan, yang pengetahuan hal-hal yang dapat dipandang penting. Selanjutnya, kedua, ada representasi tertulis tentang tanggung jawab manajemen menyusun. Yang pertama, menyusun laporan keuangannya. Kedua, ada informasi yang disediakan dan kelengkapan transaksinya. Yang ketiga, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen dalam representasi tertulis. Selanjutnya, ketiga, ada representasi tertulis lainnya, yaitu ada keraguan. Jadi bentuk representasi tertulis ini biasanya disajikan dalam bentuk suatu surat representasi yang ditujukan kepada auditor.
Nah, selanjutnya itu ada keraguan atas keandalan representasi tertulis dan representasi tertulis yang diminta tidak diberikan. Yang pertama ada keraguan atas keandalan representasi tertulis. Kedua ada representasi tertulis yang diminta tidak tersedia. Ketiga, representasi tertulis mengenai tanggung jawab oleh manajemennya. Materi penerapan dan penjelasan lainnya, yang pertama representasi tertulis sebagai bukti audit, di mana jika manajemen memodifikasi atau tidak memberikan representasi tertulis yang diminta, dapat mengidentifikasi kemungkinan akan adanya satu atau lebih isu yang signifikan. Kedua, ada manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis, di mana representasi tertulis diminta oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Ketiga, representasi yang tertulis tentang tanggung jawab manajemen, bukti audit yang diperoleh selama audit bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tidaklah cukup tanpa adanya dokumentasi dan adanya konfirmasi dari manajemen mengenai keyakinan mereka bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab tersebut. Representasi tertulis lainnya yaitu A. Representasi tertulis tambahan tentang laporan keuangan. B. Representasi tertulis tambahan tentang informasi yang disediakan untuk auditor. C. Representasi tertulis untuk asersi spesifik. Selanjutnya ada mengomunikasikan suatu jumlah ambang batas. Jadi auditor ini dapat menentukan suatu jumlah ambang batas di atas jumlah akumulasi kesalahan penyajian yang teridentifikasi selama audit. Di luar hal-hal yang lain itu dianggap tidak penting. Bentuk representasi tertulis biasanya harus dicantumkan dalam suatu representasi yang ditunjukkan kepada auditor. Namun dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat pernyataan publik tentang tanggung jawabnya. Selanjutnya ada komunikasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu ada keraguan atas keandalan representasi tertulis dan representasi tidak tertulis. Yang terdiri dari A. Keraguan atas keandalan representasi tertulis. B. Representasi tertulis tentang tanggung jawab dari manajemennya. Sekian dari materi yang saya jelaskan tentang standar akuntansi 560 tentang peristiwa kemudian kelangsungan usaha. Sekiranya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.